Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tak lupa mengingatkan para anggotanya untuk tidak memihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Kepada seluruh jajarannya, Jenderal TNI Dudung dengan tegas menyampaikan untuk bersiap jelang pemilu 2024 dan tetap berpegang teguh pada netralitas. Prajurit TNI diharapkan tegak lurus terhadap arahan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan juga Presiden Joko Widodo, yakni harus bersikap netral dalam pemilu. Kasat Jenderal TNI Dudung juga meminta kepada para purnawirawan TNI untuk tidak mempengaruhi para juniornya yang masih aktif sebagai prajurit dalam mendukung salah satu calon. Imbauan ini menurut Jenderal TNI Dudung sangat diperlukan, lantaran dapat berpotensi mendapat pemahaman keliru dari publik. Tak hanya itu, Jenderal TNI Dudung juga meminta kepada para purnawirawan untuk tidak menggunakan atribut satuan, baik berupa lencana, lokasi, maupun baret saat melakukan aktivitas politik. Netralitas TNI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. TNI berkomitmen tidak akan terlibat dalam politik praktis, baik secara institusi, personal, maupun dalam penggunaan sarana dan prasarana milik TNI. Selamat malam pemirsa, kembali lagi menyaksikan One on One dalam episode kali ini bersama saya Fani Imaniar. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu tokoh yang bisa dibilang paling berpengaruh ya dalam jejak militer Indonesia, terutama di tubuh TNI Angkatan Darat, di mana pemirsa mengenal beliau ini sebagai Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Saya kebetulan berada di Mabes Angkatan Darat hari ini dan berkesempatan untuk berbincang bersama dengan beliau, begitu mengingat dalam 2 tahun masa jabatan beliau sejak tahun 2021 dan nantinya akan berakhir di akhir tahun 2023 ini. Pemirsa juga mengenalnya sebagai seorang sosok yang vokal, kemudian juga tegas dan tidak mengherankan karena beliau mengemban tugas yang penting, kalau tidak mau saya bilang berat begitu, untuk membesarkan dan juga memajukan matra Angkatan Darat dalam TNI, dan tidak hanya dalam skup militer tetapi juga tentu saja bicara mengenai nasionalisme. Langsung saja mungkin kita berbincang bersama dengan beliau yang sudah hadir bersama saya malam hari ini. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Karena programnya tayang malam ya Bapak ya, Jadi kita ngobrolnya malam-malam. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu bersama kami dalam One on One kali ini. Saya harus tanya dulu kondisi Bapak atau kabar Bapak, begitu sehat ya Pak? Sehat sudah pasti. Alhamdulillah. Selalu sehat. Dalam beberapa waktu belakangan ini berarti kesibukan Bapak berkisar di mana saja Bapak? Ya, seputaran kita melihat latihan, kemudian melihat juga rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, kemudian melihat juga proses pendidikan, itu saya lihat itu sesuai fungsi. Sesuai fungsi. Di 17 Agustus kemarin Bapak 2023 saya melihat kayaknya hampir seluruh prajurit yang turun gitu sangat semangat ya Bapak. Banyak yang viral begitu, kelihatan joget, kemudian juga turut serta begitu dalam perform. Salah satu semangat yang juga Bapak bawa ya sebagai seorang kasat ya. Ya, seperti itulah. Tapi nggak sempat joget ya Bapak ya. Baik, Pak Dudung, saya ingin mungkin tanya begitu terkait dengan reaksi Bapak, karena baru saja ada apresiasi begitu yang muncul dari Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Tidak hanya satu Pak, tidak hanya dari Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Pak Syarif Hasan, tetapi juga dari Ketua PBNU Gus Fahrur begitu terkait dengan sosok Bapak. Bapak dikatakan sebagai seorang role model. Kalau seseorang atau prajurit TNI ingin menjadi seorang leader yang baik, contohlah Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Gimana Bapak tanggapannya? Ya, kalau saya sederhana sih, memang kalau menjadi seorang pemimpin itu ada 3 kata kunci yang harus dipegang. Yang pertama, dia harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan serta sasaran yang harus capai.
setiap kegiatan tentunya harus sesuai dengan tujuannya apa, terus kemudian sasarannya apa, kemudian menyentuh tugas pokok nggak kira-kira. Terus yang kedua, dia harus mengerti, menguasai segala macam keterbatasan dalam satuan, termasuk dalam dirinya sendiri. Seorang pemimpin itu satuannya terbatas, sehingga apa upaya dia untuk mengatasi keterbatasan itu. Tetapi jangan lupa bahwa seorang pemimpin juga dia punya keterbatasan. Namanya manusia tidak dan tidak super lah ya, sehingga dia juga yang kemudian akhirnya tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk, terkadang menutupi kelemahannya dengan marah-marah, dengan ngamuk-ngamuk. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mengerti, menguasai unsur-unsur manusia. Kalau dia sebagai komandan, sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai rekan, mainkan. Sehingga tidak pemimpin itu tidak ngawur, tidak seenaknya sendiri. Begitu. Kemudian pegang teguh 11 asas kepemimpinan, 13 prinsip kepemimpinan, 16 sifat-sifat kepemimpinan. Karena itu pedoman yang dipegang oleh seorang pemimpin itu. Jangan menghilang dari situ. Karena di situ kesederhanaan, di situ ketabahan, di situ loyalitas, di situ kesetiaan, di situ integritas, ada semua di situ. Nah, kadang-kadang banyak pimpinan-pimpinan yang begitu menjadi pemimpin lupa dengan pegangan itu. Caranya untuk seorang pemimpin supaya tidak lupa dengan pegangannya apa, Pak? Ya, kalau menurut saya itu kan dihafal aja kan bisa, itu 11 asas kepemimpinan, 13 prinsip kepemimpinan, 16 sifat kepemimpinan. Makanya saya sampaikan kepada seluruh jajaran, biasanya saya sampaikan kepada mereka, kamu harus hafal dan kamu harus bisa melakukannya itu. Implementasinya harus iya. Supaya gitu. ala bisa karena biasa. Iya. Gitu. Tapi kan ya kita tahu ya Bapak, pemirsa juga tahu begitu banyak contoh-contoh pemimpin yang keluar begitu dari jalurnya. Ya. Karena sekarang dunianya adalah medsos, maka kita bisa melihat tersebut dengan cukup jelas begitu Bapak ya. Dan kalau kita bicara mengenai terutama jelang pemilu 2024 gitu, ketika kita mencari pemimpin untuk Indonesia, ya sesuai dengan masa jabatannya begitu Bapak. Harapan Bapak untuk pemimpin selanjutnya seperti apa? Dan mungkin masyarakat juga kita bisa bantu sama-sama untuk saling menjaga? Ya, untuk pimpinan ke depan kita berharap bahwa masyarakat Indonesia itu kan perlu kesejahteraan yang meningkat, yang sesuai dengan Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah ini sangat penting kalau menurut saya, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ya, pemerataan itu bisa saja bisa pemerataan masalah pembangunan di segala bidang, kesempatan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Itu yang menjadi poin dan juga kebutuhan masyarakat Indonesia ke depan Bapak. Yang Bapak lihat yang kita butuhkan saat ini apa dari kacamata Bapak sebagai seorang Kasat? Ya, saat itu tadi yang saya sampaikan. Yang kemudian yang kedua, yang paling penting juga adalah masalah persatuan dan kesatuan. Ya, jangan sampai kita situasi politik saat ini terpengaruh adanya pengaruh-pengaruh dari luar, gejolak-gejolak dari luar, sehingga apapun dinamika politik nanti ke depan ini, rasa persatuan dan kesatuan itu harus tetap kita jaga. Kita jangan sampai terpecah belah. Setuju. Itu komitmen dari TNI juga, terutama dari Angkatan Darat ya Bapak ya. Tapi Pak, kalau bicara mengenai persatuan dan kesatuan, saya sedikit ingin belok sedikit begitu. Ya, karena kita tidak bisa menafikan bicara mengenai persatuan kesatuan, kita juga bicara mengenai beberapa daerah konflik begitu yang ada di Indonesia, yang juga menjadi concern Bapak sebagai seorang Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Tapi ini juga lagi-lagi mendapat apresiasi Bapak sebelumnya, karena Gus Fahrur begitu yang mengatakan Bapak memboyong beberapa jenderal TNI Angkatan Darat ke Papua begitu ya Pak ya. Kalau boleh diceritakan apa pertimbangan di balik keputusan itu? Nah, jadi begini Mbak, di Papua kan beritanya sedemikian rupa, seakan-akan bahwa di Papua ini munculnya ketegangan yang begitu luar biasa. Ya, perilaku-perilaku KKB, ya kontak tembak dengan TNI, Polri, seakan-akan di sana itu mencekam. Ya, sebetulnya di sana juga hanya beberapa daerah saja yang terjadi seperti itu, tapi sebagian besarnya itu masyarakat Papua itu ya begitu bahagia, mereka juga hidup normal seperti kita di sini. Makanya saya sampaikan kepada Pangdam, saya bilang dalam rangka mengatasi secara tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut, kita jangan lupa, saya bilang pembinaan-pembinaan kepada generasi-generasi muda.
Caranya apa? Melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kemudian budaya, karena budaya-budaya Papua itu kan luar biasa yang harus kita eksplor ke luar, termasuk pertandingan-pertandingan sepak bola, pertandingan bola voli dan sebagainya. Mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu antar daerah, antar kabupaten, sampai kemudian di tingkat provinsi. Nah, kemudian saya hadir ke sana dengan para jenderal-jenderal, saya boyong ke sana untuk melihat sejauh mana upaya-upaya komandan satuan, upaya Pangdam, dan rupanya mendapat apresiasi yang luar biasa. Nah, disitulah kita banyak ide-ide yang harus kita kembangkan, makanya saya sampaikan, nanti setiap koramil saya akan kasih bibit babi jantan dan betina. Nanti mereka diternakan, kemudian hasilnya nanti untuk masyarakat di Papua di sana. Ini salah satu kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita kembangkan, termasuk saya berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sana untuk rekrutmen putra asli daerah Papua untuk menjadi tentara, sehingga berkembangnya pemekaran daerah, otomatis akan ada pemekaran juga satuan-satuan, sehingga kita membutuhkan personil. Nah, personil ini nanti mereka memanfaatkan dengan dana otonomi khusus untuk rekrutmen masing-masing kabupaten, kita rekrut tentunya dengan toleransi yang maksimal. Artinya bahwa misalnya ada tingginya kurang, mungkin larinya kurang, kita ada toleransi lah kepada khusus putra asli daerah Papua, sehingga mereka nanti setelah kita didik, nanti akan kita kembalikan ditempatkan di situ sendiri. Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan, termasuk langkah-langkah kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Karena menurut saya KKB itu kan saudara-saudara kita juga, mereka juga. Jadi kita tidak harus selesai dengan kontak tembak, ya. Tidak harus dengan seperti itulah. Jadi tidak dengan kekerasan. Mari kita bergabung, kita bersama-sama membangun Papua ini yang luar biasa. Pendekatan yang manusiawi. Ya, manusia. Jadi sedikit ingin curhat karena saya belum pernah ke atau menginjakan kaki begitu, bahkan liputan saja belum pernah begitu Pak ke Papua. Tapi memang kabarnya di sana indah sekali ya, indah, Pak ya. Sangat indah. Jangan sampai tercoreng dengan isu-isu yang seharusnya bisa kita tangani bersama begitu. Nah, bicara mengenai Papua juga Bapak, mungkin kalau dari militer sendiri pendekatan manusiawi ini atau dari TNI Angkatan Darat sendiri pendekatan manusiawi itu yang akan diambil ke depannya untuk bisa meminimalisir konflik begitu ya Bapak ya. Ini saya dengar juga salah satu pendekatan yang cukup digalakkan begitu ketika Bapak menjabat sebagai Kasat. Pertimbangannya lagi-lagi apa Pak? Ya, itu tadi pendekatan humanis. Jadi tidak serta-merta di daerah Papua saja, tetapi di daerah-daerah lain. Jadi pertama saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, ada perintah dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, Bapak Dudung, pesan saya ada dua, sejahterakan rakyat, membantu pemerintah, dan sejahterakan prajurit. Nah, dalam mengimplementasikan mesejahterakan rakyat ini, saya bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat. Nah, pasca COVID-19 ini kata Pak Presiden terdampak masalah ekonomi, termasuk masalah kesehatan. Oleh karenanya, saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, kalau saya berbicara profesionalisme Mbak, saya hanya berbicara masalah rekrutmen prajurit, kemudian saya didik, kemudian saya latih. Setelah saya latih, dipakai oleh Panglima TNI, digunakan. Karena saya pembinaan. Kalau saya berbicara profesionalisme, saya hanya itu aja pekerjaan saya. Hanya melihat latihan tentara, hanya melihat pendidikan tentara, saya hanya merekrut tentara. Tetapi saya pikir begini, TNI Angkatan Darat ini harus berdampak di masyarakat. Kalian kalau hanya sekedar itu saja ngapain? Sementara rakyat ini kan memerlukan uluran tangan. Apalagi daerah-daerah terpencil. Oleh karenanya, melihat pasca COVID-19 ini terdampak kepada ekonomi, banyak orang karena yang dipecat, karena PHK dan segala macam, saya sampaikan kepada seluruh jajaran, di jajaran itu banyak lahan-lahan tidur, bahkan lahan-lahan aktif yang milik TNI, saya bilang itu diberdayakan dan hasilnya untuk rakyat yang terdampak COVID-19. Nah, di samping itu,
ada manunggal air. Manunggal air itu banyak daerah-daerah sekarang sampai 2.000 titik. Ada manunggal air itu di beberapa titik itu kita buat. Manunggal air itu daerah serapan air? Iya, di daerah, banyaklah dari beberapa daerah itu kita seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah kering ya. Khususnya di daerah NTT itu yang selama ini tidak ada air, sekarang ada air. Biasanya masyarakat itu panen hanya di pekarangan saja, jagung hanya berapa meter. Nggak sampai hektar, sekarang sudah sampai 200 hektar. Nah ini pendekatan-pendekatan inilah yang akhirnya saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Darat itu harus hadir di tengah-tengah rakyat apapun kesulitannya dan harus menjadi solusi. Yang kedua, TNI Angkatan Darat harus berdampak dia dimanapun bertugas dan berada. Saya nggak mau hanya berbicara tentang profesionalisme. Tetapi di satu sisi kalian harus ada dampaknya. Karena TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka nah, bicara mengenai rakyat juga bicara mengenai individunya. Betul, Bapak ya, pendekatan personal. Oke, bicara mengenai personal begitu, kita juga tidak bisa menutup mata lagi-lagi ya Bapak ya, terkait dengan pilihan personal ini kan juga akan diuji gitu di tahun 2024 ketika pemilu dilaksanakan begitu. Saya ingin minta dari kacamata Bapak atau perspektif Bapak, tapi tahan dulu Bapak ya, kita dalami di segmen berikut. Pemirsa, saya masih akan kembali bersama dengan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam One on One. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman lahir di Bandung pada 19 November 1965. Memegang jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat sejak 17 November 2021. Lulusan Akademi Militer 1988 ini telah meniti sejumlah jabatan strategis, termasuk Danrindam II Sriwijaya tahun 2011, Wakil Asisten Teritorial Kasat 2017-2018, Gubernur Akmil 2018-2020, Pangdam Jaya, serta Pangkostrat. Prestasinya terpancar melalui 7 bintang kehormatan, termasuk Bintang Dharma, Kartika Eka, dan Bayangkara Utama. Nama Jenderal Dudung dikenal luas saat ia memerintahkan pencopotan baliho Habib Rizik Syihab saat menjabat sebagai Pangdam Jaya pada September 2020. Namanya bahkan sempat menjadi buah bibir publik dengan sebutan Jenderal Baliho. Dudung Abdurrahman memiliki latar belakang hidup yang penuh perjuangan. Sebagai anak ke-6 dari 8 bersaudara, ia pernah menjajakan kue dan koran untuk membantu keluarganya setelah kehilangan ayahnya saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kehidupan berjualan kue itulah yang membawa Dudung memasuki dunia militer. Berkat tekad dan semangat juangnya, Dudung mampu meniti karir hingga mencapai puncak sebagai Kasat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya dan juga narasumber saya yang spesial dalam episode kali ini, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pak Dudung, izin kembali ya Bapak ya, saya tanyakan yang tadi saya sudah tis begitu sebelum kita jeda Pak, terkait dengan preferensi personal mungkin dari warga atau masyarakat yang kemudian ini juga mungkin jadi concern atau diwadahi begitu oleh TNI Angkatan Darat yang harus netral begitu setiap pesta demokrasi atau tahun politik dilaksanakan. Kalau dari kacamata Bapak seperti apa Pak? Bagaimana menjaga netralitas dari TNI setiap tahun politik ini dimulai? Ya memang netralitas itu menjadi penting bagi TNI karena memang kita sebagai aparat keamanan yang untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar, sehingga dengan tugas demikian kita tidak memihak kemanapun. Itu yang harus kita jaga.
Nah, ini saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat agar pegang teguh netralitas. Loyalitas tegak lurus kepada saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, kepada Panglima dan kepada Presiden. Siapapun itu, ya TNI Angkatan Darat tidak boleh misalnya ada calon dari manapun, kita tidak boleh terlibat dan tidak boleh memanfaatkan sarana dan prasarana militer. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu saya memberikan penegasan kepada seluruh jajaran, bahkan menghimbau kepada purnawirawan apabila saat berkampanye dan sebagainya jangan menggunakan atribut-atribut Angkatan Darat, karena itu nanti akan mencederai tentang netralitas, ya, mencederai netralitas kita kepada pemilu ini. Nah, ini yang kita waspadai dan saya berikan penekanan jangan sampai ini terjadi. Ya. Baik, pas kebetulan juga ya Bapak ya mantan atau yang pernah menjabat sebagai sosok yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI, Pak Andika Perkasa ditetapkan sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan salah satu pasangan calon begitu. Itu harus mengikuti juga ya seperti apa aturan yang berada dalam tubuh atau matra TNI Angkatan Darat begitu ya Pak ya. Ya, nanti silakan aja, dia kan orang sipil. Oke. Kan udah sipil, kan sudah bukan militer lagi. Yang sekarang menjadi concern Bapak adalah internal matra TNI Angkatan Darat begitu ya. Berarti kalau misalnya foto-foto begitu nggak boleh ya Bapak ya sama pasangan calon ketika memakai seragam atau atribut atau infrastruktur pendukung dari TNI Angkatan Darat. Oke. Baik, ini adalah salah satu ketegasan oleh Bapak Kasat, tapi juga mungkin sudah dalam undang-undangnya sendiri aturan pelaksanaan pemilu juga seperti itu ya Bapak ya. Baik. Terkait dengan tadi ya tidak boleh menggunakan atribut begitu Bapak. Tapi kabarnya dari Angkatan Darat sendiri tidak membatasi keinginan para purnawirawan ya tadi ya untuk menyalurkan aspirasi politik Bapak ya. Mungkin kalau Angkatan Darat tidak ada kewenangan untuk membatasi karena mereka kan udah orang sipil. Betul. Mereka sudah pensiun, sudah statusnya orang sipil. Kita tidak bisa membatasi kalian tidak boleh ini, tidak boleh ini. Yang jelas mereka punya hak masing-masing sebagai orang sipil. Namun jangan sampai dia menggunakan atribut-atribut yang atribut itu kan merupakan suatu ciri satuan. Kan betul. Itu kan lambang satuan yang tidak boleh digunakan oleh orang sipil. Kan begitu kan? Yes. Sekalipun dia pensiunan tidak boleh digunakan lagi. Itu pasti bisa digunakan kalau acara-acara misalnya ulang tahun dan sebagainya. Itu pun di internal. Setelah ulang tahun selesai, baret, emblem yang digunakan ya diambil lagi. Ya tidak kemudian dipakai setiap hari, apalagi berkampanye. Itu yang tidak boleh. Angkatan Darat tidak membatasi masalah itu karena kita tidak punya kewenangan untuk membatasi itu karena mereka sudah ranahnya orang sipil. Jadi ketika berkampanye tempatkanlah diri kita sebagai seorang warga sipil yang punya hak politik ya. Tapi ketika kita menggunakan seragam atau atribut pendukung dari TNI Angkatan Darat maka kita di situ harus menaati aturan yang ada begitu ya Bapak ya. Baik. Mungkin Pak Dudung sendiri ada harapan begitu Pak Jenderal gitu terkait dengan bagaimana aspirasi politik yang ditelurkan begitu oleh para purnawirawan yang saat ini kalau misalnya mengkampanyekan diri mereka sebagai warga sipil tapi tentu tidak bisa melepaskan rekam jejak atau background sebagai purnawirawan TNI begitu. Ada pesan sendiri mungkin Bapak atau harapan begitu bagaimana membawa diri sendiri dalam pesta politik, tapi mungkin ada pesan juga dari Pak Jokowi terkait dengan hal ini begitu Bapak? Harapan saya ya berdemokrasi dengan baik saja. Sebagai warga negara ya silakan berdemokrasi dengan baik. Itu saja. Ya kalau dari Pak Jokowi menyampaikan kepada Panglima TNI hanya pegang teguh netralitas. Itu saja ya. Oke Bapak. Kalau gitu saya geser sedikit mungkin ini apa ya namanya yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa Bu. Karena sebenarnya mau nonton one on one ini kan kali ini untuk mengenal sosok Pak Dudung lebih dalam begitu ya Bapak ya. Saya ingin tarik sejarahnya sedikit begitu Bapak ya. Kalau disebutkan Bapak dari seorang loper koran menjadi seorang kasat begitu. Ini mungkin sudah pernah Bapak ceritakan kepada rekan-rekan jurnalis yang lain. Tapi saya ingin tahu Bapak, ketika menjadi seorang loper koran itu tidak hanya loper koran aja waktu itu Bapak masa kecilnya. Sebagai penjual kue klepon juga masa kecil yang cukup unik begitu ya Bapak ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, seperti apa masa kecil Bapak? Ya itu kan menurut saya juga mungkin yang lain juga berbeda lah ceritanya. Tetapi
cerita saya itu memang karena tahun 81 saya masih SMP kelas 1 itu bapak saya meninggal. Kemudian ya kan orang tua tuh anaknya tuh ada 8, saya nomor 6. Ya saya juga bapak saya tuh hanya PNS yang golongannya juga tidak tinggi. Bukan dari militer juga ya Bapak? Bukan dari militer, tapi bapak saya dulunya pejuang. Nah kemudian dengan bapak meninggal tuh mungkin ekonomi ya sangat menyesuaikan lagi ya, gitu ya Pak? memprihatinkan ya, sehingga saya melihat kondisi ibu kan, janda pensiunan PNS, kemudian kakak-kakak ada yang kuliah. Nah saya akhirnya untuk tidak merepotkan ibu, sementara saya punya adik perempuan 2 yang masih sekolah. Saya pun waktu itu kan masih sekolah, maka saya bertekad saya nganter koran. Jadi saya nganter koran pagi karena sekolah saya siang. Nah, kemudian pulang nganter koran itu ibu tuh biasanya buatkan klepon, pastel, donat, kue-kue. Nah, itu saya antar ke Kodam, saya antar ke Taman Lalu Lintas, ke SMP Muslimin, ke SMA, seperti itu. Saya antar itu. Biasanya pakai pisin begitu, saya antar pakai taplak gitu. Jalan. Ya kan dekat di sekitar situ, nggak sampai 2 kilo lah sekitar itu. Boleh sedikit bocoran Bapak, harganya saat itu dijual berapa Pak? Harganya waktu itu 5 perak kalau nggak salah itu, 1 kelepon. Tahun 81. Wah, 82. Oke. 5 perak. Itu setiap hari Pak? Setiap hari. Kan setiap hari kita harus, nanti sore-sore saya pulang sekolah kan sore jam 5, nanti saya ambilin lagi. Wadah keleponnya? Iya. Jadi kita ambilin, ada sisa, misalnya sisa 5, ada yang kalau habis alhamdulillah, kalau sisa 5 pulang sambil dimakan. Tapi kue bikinan ibu pasti tidak ada tandingannya begitu ya Bapak ya. Jadi ibu berjuang sendiri ya Pak saat itu untuk membesarkan Bapak dan juga kakak serta adik. Ketika Bapak memutuskan untuk masuk ke militer, saya sih juga dapat informasinya ini awalnya juga cukup menarik begitu ya Bapak ya. Ketika Bapak memutuskan untuk jadi seorang perwira, awalnya bagaimana gitu? Sebetulnya dulu saya bercita-cita pengen jadi insinyur. Karena waktu kecil tuh saya diantar oleh Bapak naik motor itu, dibonceng, lihat ITB. Nanti Dudung kuliah di sini ya. Oh iya gitu. Nah, saya pengen jadi insinyur dulu. Nah, ya karena setelah Bapak nggak ada, kemudian ekonomi seperti itu, kemudian Ibu menyampaikan kalau kuliah uang dari mana. Nah, Akademi Militer ini kan tidak bayar sama sekali. Mulai daftarnya sampai pendidikannya kan tidak bayar. Ya ini saya memilih itu. Kalau yang katanya ada kabar kue klepon ditendang itu apa? Oh itu ya benar. Kalau itu salah satunya lah. Jadi saya nganter ke Kodam. Kan biasa kalau piketan itu, Pak, permisi Pak. Nah, kan yang piketan, Dik silakan, karena kan udah biasa tiap hari kok. Nah, rupanya ada yang jaga pos monyet itu Tamtama Baru. Mungkin dia nggak tahu saya. Pak, permisi Pak. Sini kamu. Kamu kok nggak lapor-lapor dulu? Terus langsung ditendang gitu aja. Si kleponnya itu gelundung-gelundung gitu. Tapi ditegur sama piketnya. Itu udah biasa ada itu sini. Tapi kleponnya udah kelepon. Saya kumpulin lagi. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah. Saya sampaikan ke ibu, Bu ini tadi ditendang ini. Ya, dari situ saya bangkit. Wah saya bilang, kalau jadi tentara jangan sampai menyakiti rakyat. Nah itu keinginan saya pengen jadi. Makanya saya bilang ke anggota, kamu harus dicintai oleh rakyat, tetapi lebih hebat lagi kalau kamu mencintai rakyat. Terbawa ya Bapak ya? Iya, disitulah. Tapi saya jadi penasaran Bapak masih ingat namanya nggak Pak? Namanya siapa? Wah itu saya nggak tahu tuh. Mungkin sekarang udah kopral kali Pak. Wah, sempat ketemu lagi nggak ya? Terus ketemu Pak Dudung gimana begitu reaksinya? Saya nggak tahu, nggak kebayang sih. Tapi kalau saya ke Kodam 3 saya liatin. Oh ini saya jalan dari sini, ini piketnya ini. Masih ada nggak ya? Masih seperti itu masih. Tapi Kak kalau bicara mengenai takdir, kalau tidak ada Tamtama tersebut, mungkin Bapak tidak akan memilih jalur ini. Itu udah takdir lah itu. Takdir tidak akan bohong begitu ya Bapak. Ketika Bapak kemudian saatnya memilih karir sebagai seorang perwira militer dan sampai membawa Bapak menjadi seorang kasat, mungkin ini juga salah satunya adalah didikan dari orang tua begitu ya.
mungkin ada pesan begitu Bapak, apa ya, pedoman begitu yang diturunkan tidak hanya dari Ibu, tetapi juga dari almarhum Bapak begitu? Ya kalau Bapak memang dari kecil kita disiplin. Jadi dari jam, kalau sudah kita sekolah dan segala macam, nanti jam 7 malam sudah harus langsung di meja masing-masing dan belajar. Dan ditungguin sama Bapak itu. Setiap hari? Iya, setiap hari jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian biasanya di briefing, dikumpulkan, dinasihatin satu-satu. Ya, kalau ada yang keliru. Kemudian kalau ibu mengajarinya, ibu tuh walaupun kita orang tidak punya, di situ kan kita tidurnya tuh di bedeng-bedeng. Jadi satu barak itu dipecah-pecah. Ibu tuh yang mengajari kita tuh sekalipun kita tidak punya, tetapi kemudian kita dapat rezeki, kita berbagi ke tetangga-tetangga. Kalau misalnya ada saudara yang ngasih oleh-oleh sama ibu tuh dibagi rata. Nah di situ saya melihat ibu tuh sosok yang bermurah hati kepada siapapun. Kayaknya pelajaran itu juga yang terlihat begitu dari program Bapak. Terus bagaimana wajah dari TNI Angkatan Darat sekarang gitu yang membumi dan dekat dengan rakyat ya. Itu pula harapan Bapak untuk dilanjutkan oleh TNI Angkatan Darat sampai ke depannya begitu ya. Terutama ketika kita bicara mengenai 2045 begitu Bapak. Kita bicara mengenai TNI yang sudah isinya ini adalah generasi muda. Saya juga mungkin saat itu udah nggak menjabat lagi, udah pensiun juga dari sebagai jurnalis begitu. Tapi itu akan mungkin saya gali di segmen berikut ya Bapaknya. Kita jeda dulu ya Bapak ya begitu. Bicara mengenai TNI Angkatan Darat ke depannya dari kacamata Bapak Kasat. Tetaplah bersama kami pemirsa. Program One on One masih akan segera kembali setelah jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan kita lanjutkan kembali perbincangan saya dan juga teman-teman tim One on One malam hari ini bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Bapak, sesuai dengan teaser kita tadi sebelum jeda begitu ya Bapak ya, membangun generasi muda TNI Angkatan Darat 2045 begitu ya, yang tidak hanya maju dan juga ikut dalam era digitalisasi tapi juga sejahtera seperti cita-cita Bapak. Tapi lagi-lagi saya harus tanya Bapak, kenapa harus sejahtera sih Pak? Ya begini Mbak, sering saya katakan bahwa kesejahteraan itu merupakan hal yang fundamental bagi seorang prajurit. Karena kalau dia sejahtera, perutnya kenyang, kemudian prasarana dan sarananya juga memadai, maka dia juga pasti akan semangat. Kan gitu ya, sehingga dia berkembangnya dalam melaksanakan latihan, kemudian dia juga dalam mengembangkan tentang taktik dan teknik yang dikembangkan dalam latihan, itu pun dia semakin bagus. Itu kan sejahtera dulu dia, sehingga dia tidak mikir latar belakang. Ya kalau kita bagaimana mau semangat sementara dompetnya kosong, perutnya kosong, di rumah masih bocor. Kan begitu kan? Nah ini saya sentuhannya adalah itu. Oleh karenanya waktu saya pertama saya jadi Kasat, saya menginspirasi Menhankam Pangap dulu zaman M. Yusuf. Saya masih kecil dulu, PNS itu juga dapat susu Sinta dulu itu. Saya menginspirasi dari itu, maka saya jadi Kasat pertama, saya buat susu Serdadu. Jadi untuk seluruh prajurit tiap bulan dapat susu. Kemudian Kaporlap yang saya tingkatkan, ya bahkan training sepatu, termasuk ibu-ibunya, termasuk pakaian-pakaian PDL, pakaian PDH ini saya berikan lagi. Karena termasuk perumahan-perumahan. Jadi perumahan-perumahan saya tekankan kepada komandan-komandan satuan, kalian jangan kantormu bagus sementara rumah prajuritmu jelek. Saya cek ke satuan-satuan, sekarang sudah mulai perbaikan-perbaikan perumahan-perumahan mereka. Karena saya bilang mereka itu yang nantinya di depan, yang mereka itu juga yang jangka waktunya juga cukup lama, yang sering berhadapan dalam melaksanakan tugas. Kalian perwira mungkin hanya pindah berapa 1 tahun, 2 tahun, tapi mereka itu lama di satuan. Oleh karenanya saya bilang kamu
pemimpin harus dicintai anak buahmu, tapi kamu harus lebih mencintai anak buahmu. Disitulah kesejahteraan itu, banyak hal yang saya berikan kepada mereka, termasuk bukan hanya secara fisik saja kita berikan kesejahteraan kepada mereka, tetapi suasana. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus diharapkan, diidolakan, dinanti-nantikan, dicintai, jangan ditakuti, kemudian wah kalau dia datang kemudian situasinya menjadi tegang, semua jangan seperti itu. Nah ini salah satu kesejahteraan sehingga kemanapun saya berada betul-betul dinantikan oleh mereka. Jangan, wah kalau saya datang sudah panik semua orang. Nah seperti itu. Tapi justru diinginkan ya, begitu untuk hadir ya. Betul, ya. Ini harus jadi headline begitu ya teman-teman ya gitu. Pemimpin harusnya diinginkan untuk hadir, bukan ditakuti oleh rakyat. Tadi bicara mengenai sepatu Bapak, ini kebetulan saya pakai, Bapak izin ya Bapak. Saya bawa, tadi saya pakai lari-lari sedikit sih gitu. Iya. Memang ini dibagikan semuanya. Betul, ya semuanya dibagikan oleh Bapak kepada kursus prajurit. Oke, dan Persit Kartikanya juga dapat semuanya. Ya. Supaya tidak melupakan olahraga begitu ya Bapak ya? Ya, karena memang kita Selasa Kamis Jumat itu kan olahraga. Ya, artinya sepatu training itu kan bentuknya memang tidak seberapa. Tetapi kan ada nilai rasa kasih sayang seorang pemimpin kepada anak buahnya. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi pemimpin itu harusnya mencintai begitu ya Bapak ya, bukan ya lagi-lagi menakuti atau memberikan instruksi semata begitu ya. Ini yang membuat Bapak, lagi-lagi saya mengambil quotes yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI Pak Syarif Hasan begitu. Bapak katanya mirip Pak sama almarhum Jenderal Sudirman dan juga tadi idola Bapak gitu, inspirasi Bapak ya Jenderal Yusuf ya. Iya. Nilai-nilai apa saja Bapak yang Bapak lihat dari baik Jenderal Sudirman maupun Pak Jenderal Yusuf begitu yang Bapak tanamkan tidak hanya bertugas tapi juga sehari-hari seorang sosok Dudung Abdurrahman? Ya memang kalau saya lihat sosok Jenderal Sudirman ya memang merupakan idola bagi saya karena saya dilihat dari perjuangan Jenderal Sudirman itu walaupun fisiknya paru-paru sebelah, fisiknya terbatas tetapi prajuritnya itu dengan rela berkorban untuk memopong beliau bergerilya. Kemudian dari cerita filmnya, cerita sejarahnya, dia begitu perhatian kepada anak buahnya, begitu dekat kepada anak buahnya, begitu mencintai anak buahnya, begitu memperhatikan anak buahnya. Itu yang tadi saya katakan sebagai bapak, sebagai guru, sebagai rekan, sebagai komandan itu luar biasa. Nah artinya harus seperti itu pemimpin itu. Jadi dia betul-betul menganggap prajuritnya itu adalah anaknya sendiri. Nah kalau itu semua ada dalam seorang pemimpin, otomatis dia nanti betul-betul sangat menjiwai bahwa dia sebagai seorang pemimpin yang sejati. Tadi Pak Jenderal Sudirman gitu yang dicintai begitu oleh prajuritnya sampai dibopong ketika melaksanakan perang begitu ya Bapak ya. Terus apalagi Bapak, kalau dari Pak Yusuf? Pak Yusuf itu kan saya lihat itu, saya masih kecil itu beliau sering masuk belusukan ke rumah prajurit. Lihat daerah latihan, beliau kalau lihat prajuritnya menderita itu marah beliau itu. Kalau melihat prajuritnya tidak sejahtera itu beliau langsung bertindak. Saya hanya itu aja, saya juga ke daerah-daerah, ini rumah ini seperti ini perbaiki seperti itu aja. Ya itulah yang luar biasa bagi saya. Saya rasa tidak sulit lah ya. Mencintai warga juga ya gitu, tidak hanya TNI tapi juga warga gitu. Lagi-lagi kita harus berterima kasih begitu kepada Tamtama yang nendang kue kleponnya tadi begitu Bapak ya, sehingga diingatkan kembali begitu terkait dengan nilai-nilai apa saja yang diemban sampai Bapak nanti atau saat ini menjabat sebagai seorang kasat. Kalau kita bicara mengenai kesenangan atau kesejahteraan dari Matra TNI Angkatan Darat sendiri begitu Bapak, dari Bapak sebagai kasat ada berbagai macam acara begitu, olahraga bersama atau event seperti apa begitu, mengingatkan Bapak katanya jago main tenis meja begitu Bapak. Ya memang banyak event-event yang kita lakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal kita ada kegiatan-kegiatan di lingkungan kita, tetapi secara eksternal juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti turnamen
catur, kemudian judo, kemudian tenis meja, kemudian e-sport, kemudian e-sport, Bang? Iya, e-sport juga pernah kita lakukan di sini. Kemudian banyak turnamen-turnamen olahraga lainnya. Itulah sebetulnya kita untuk memupuk generasi-generasi muda, mencari bibit-bibit baru. Bahkan kita melakukan turnamen sepak bola antar santri se-Indonesia. Itu pernah kita lakukan. Kemudian saya sistem rekrutmen santri, ya karena mungkin saya dulunya santri kan, jadi merasa bahwa menurut saya mungkin ini perlu juga minimalnya kalau dari santri kan akhlaknya sudah terpelihara, sehingga kalau jadi prajurit nanti nggak melanggar aja nanti kerjanya kan gitu. Nah, kemudian banyak kegiatan-kegiatan lain, yaitu seperti kemarin yang baru-baru ini adalah kita mengasih Kasat Award kepada media, peran media, mass media, kemudian kita melaksanakan bootcamp. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini selama ini media itu sangat berperan penting terhadap TNI Angkatan Darat. Oleh karenanya saya meyakini bahwa apa yang kita lakukan kalau tidak ada campur tangan media, tidak mungkin juga kita akan mendapat kepercayaan dari masyarakat nomor satu. Dan ya kepercayaan masyarakat yang tertinggi dari masyarakat ini pasti peran-peran media. Oleh karenanya kemarin kita memberikan award lah kepada media yang selama ini membantu mempublikasikan kita. Alhamdulillah. Ya. Saya mau tanya yang menang, tapi takutnya kalau salah bukan media kita yang menang nanti jadi malu Bapak. Gak apa-apa, nanti untuk piala selanjutnya begitu ya Bapak ya. Tapi bicara mengenai kerjasama tadi begitu ya antara media kemudian juga performa sendiri begitu. Bagaimana pelaksanaan tugas dari TNI Angkatan Darat sendiri juga dalam beberapa lembaga survei atas kepuasan publik, militer atau TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Udara begitu, TNI secara keseluruhan menduduki peringkat paling atas begitu Bapak. Kepuasan publik, kepercayaan dari masyarakat begitu terhadap militer. Bapak atau tanggapan Bapak seperti apa? Ya mungkin itu yang saya katakan yang kita lakukan selama ini. Yang penting saya katakan bahwa kalian harus berdampak dimanapun berada dan bertugas. Kalian harus membantu masyarakat, membantu pemerintah daerah. Hanya tidak terlepas kepada kegiatan internal saja, pendidikan, latihan, dan rekrutmen. Tetapi kamu harus membantu apapun kesulitan masyarakat di sekitarnya. Nah itulah yang mungkin akhirnya banyak hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung terpublikasi oleh media seperti ada yang seorang babinsa menolong warga dan sebagainya, termasuk mungkin kegiatan-kegiatan lain baik karya bakti maupun TMMD maupun ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya memberikan bantuan pada saat bencana alam dan sebagainya. Banyaklah hal-hal yang dilakukan, termasuk hal-hal lain yang tadi saya katakan baik kegiatan olahraga maupun kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk ceramah-ceramah saya kepada perguruan tinggi setiap saya kunjungan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, cita tanah air dan bela negara. Ini salah satunya untuk menciptakan bahwa generasi-generasi ke depan ini tantangannya itu cukup berat. Dan yang melanggar ditindak ya Bapak? Saya kalau banget kemarin Pak ya. Ada prajurit kalau udah melanggar menyakiti rakyat, saya nggak ada cerita itu tindak tegas, proses hukum. Iya, saya dengar Bapak marah sekali. Tidak ada maaf, maksudnya pidana umum maupun pidana militer begitu ya Bapak ya. Harus hati-hati. Tapi itu tadi membantu orang, tapi biasanya gitu ya Pak ya. Kalau kebanyakan atau seseorang yang banyak membantu orang kadang-kadang suka lupa sama diri sendiri. Kalau Bapak apakah lupa begitu Pak? Kesehatan Bapak atau mungkin rutinitas Bapak begitu, gimana Bapak tetap menjaga kondisi Bapak gitu di tengah kesibukan ini ya tadi, sekaligus program-program yang lebih banyak membantu orang? Ya memang untuk menjaga stamina saya tetap rutin olahraga. Dengan sepatu ini? Ya, kemudian aktivitas saya rasa sesibuk apapun, kan yang tahu kesehatan kan kita sendiri, sehingga kita juga tidak terlalu ngoyo. Yang jelas istirahat kita harus cukup, makan juga kita harus cukup. Perut harus terisi dulu. Ya, perut ya. Kemudian yang penting pikiran kita harus jernih. Itu aja. Susah Pak menjaga pikiran tetap jernih. Kalau rahasia Bapak gimana Pak? Untuk kalau saya sih, jernih? Menurut saya seperti saya ini jadi kasat. Saya melihat presiden
Republik Indonesia begitu berat, kan begitu kan, tanggung jawabnya beliau juga bisa kan gitu, apalagi saya kan begitu kan. Ya saya rasa ya, bisalah kita lakukan. Bagaimana kita memilah-milah mana yang penting dengan yang tidak penting kan begitu. Yang bisa mengendalikan kan kita, jangan semuanya nanti kita hadapi. Oke, memprioritaskan, menyortir, kemudian juga tadi ya gitu melakukan apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Mungkin terakhir Bapak sebagai closing statement begitu ya, harapan Bapak terhadap TNI Angkatan Darat terutama di tahun 2045 ya Bapak ya, ketika kita sedang mengalami bonus demografi, generasi emas kita sedang muncul ke permukaan semua. Ya memang sekarang ini kan saya akan menghadapi anggota di era-era generasi Z nih. Gen Z. Ya, generasi Z juga polanya di dalam memimpin pun saya pasti berbeda. Di zaman saya dulu mungkin zaman saya masih dominan kekerasan, tekanan. Sekarang kan sudah berbeda. Pola pikir mereka pun sudah berbeda. Sehingga sistem pendidikan di akademi militer di mana-mana pun saya sampaikan kepada para guru-guru yang mendidik mereka itu sistemnya sudah berbeda. Dihadapkan juga kepada tantangan dan ancaman yang timbul ke depan ini kan sudah berbeda dengan ancaman yang waktu saya masih Letnan 2. Oleh karenanya peningkatan dalam rangka mengembangkan teknologi ini yang menjadi penting bagi kita. Karena ke depannya adalah perang cyber. Oleh karenanya saya ke depan sudah mulai membentuk satuan-satuan yang berteknologi tinggi, artinya tidak serta-merta mengandalkan fisik, tetapi sudah menggunakan intelektual. Sehingga dalam sistem rekrutmen, dalam kita mencari calon-calon seorang prajurit, intelektual harus menjadi nomor satu. IQ, EQ. Dan termasuk dalam sistem pendidikan pun itu yang harus kita kejar, bukan hanya serta-merta fisiknya saja, tetapi pengetahuan-pengetahuan itu yang lebih penting. Karena ke depan teknologi akan semakin berkembang. Kalau kita tidak dibarengi dengan kemampuan kita, mungkin kita nanti akan ketinggalan. Itu yang kita siapkan mulai sekarang. Jangan sampai kita ketertinggalan ya Bapak ya. Kita kan TNI atau militernya disegani begitu ya di mata internasional, kita akan pertahankan status tersebut. Kita terpaksa sudahi dulu ya dialog kita pada kesempatan kali ini, tapi saya harap masih akan ada kesempatan lainnya Bapak ya untuk kembali berbincang dengan Pak Dudung. Sehat selalu Bapak ya. Terima kasih. Tugasnya masih rada panjang ya Bapak ya. Saya butuh teman-teman, kemudian juga tentu terutama dari Pak Kasat sendiri untuk tetap sehat dan tetap semangat begitu dalam melaksanakan tugas sebagai seorang Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Terima kasih sekali lagi Pak Dudung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan demikian pemirsa perbincangan saya bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya One on One. Saya Fani Maniar mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.